Astri. Ya, mari duduk. Bu, saya dari tadi sudah tunggu hampir setengah jam di sini. Ini tempat antrian atau antrian pajak sih, Bu? Mohon maaf Bapak, untuk sekarang kami melayani untuk pasien yang datang terlebih dahulu. Setelah ini baru giliran Bapak ya. Heh, tapi kan kakak saya sudah sesak dari tadi Mbak, bukannya pasien darurat yang didahulukan? Saya mengerti Bu, tapi untuk mengetahui gawat darurat, kami perlu pemeriksaan awal dulu. Indira, tolong panggilkan perawat di dalam. Baik Bu. Selamat ya Pak. Selamat siang Bapak, Ibu. Perkenalkan, saya perawat ini dan ini perawat Ewa. Kami perawat yang bertugas siang hari ini. Bisa saya bantu terlebih dahulu keluhannya Bapak? Bantu? Saya dari tadi hanya kalian suruh menunggu. Kalian mau saya kolaps dulu baru kalian bantu? Saya paham Bapak merasa kesal, tetapi kami ingin pastikan dulu Bapak mendapatkan perawatan yang tepat dan aman. Bapak keluhannya sesak di dada ya? Sejak dari kapan Bapak merasa sesak? Tadi pagi baru datang juga, makanya di apa-apain malah disuruh isi formulir. Harusnya kan perawatnya harus lebih siap. Betul, Mbak. Masa pasien sudah seperti ini tidak langsung dibawa ke ruang tindakan? Saya mengerti perasaan Bapak dan Ibu. Kondisi Bapak sekarang akan saya segera periksa. Tapi untuk keselamatan kami perlu tahu data medis dasarnya dulu. Mari saya bantu percepat prosesnya ya. Oke, saya masukkan datanya dulu ya. Tolong tanda tangan di sini ya Pak. Iya. Lain kali jangan terlambat begitu dong, Bu. Soalnya kalau terlambat begitu nanti pasiennya tambah parah. Baiklah, kami akan bawa Bapak ke ruang pemeriksaan sekarang. Tolong bantu persiapkan berkasnya ya, Mbak. Ruangnya sudah siap, Mbak. Mbak, saya boleh minta oksigen? Soalnya saya dari tadi saya sudah rasa lebih sesak. Iya Pak, tunggu sebentar ya, perawat Ewa sedang menyiapkan tabung oksigennya. Dari tadi disuruh tunggu lagi. Saya dari tadi sudah tambah sesak loh, Mbak. Kalau saya tiba-tiba kejang gimana? Iya Mbak, kakak saya sudah sesak dari tadi. Kok belum dikasih tindakan apapun, gimana sih? Iya Bapak, Ibu, saya paham Bapak dan Ibu merasa tidak nyaman dan kami juga minta maaf atas keterlambatan ini. Sabar ya Pak, Bu, saya periksa dulu tekanan darahnya dan juga periksa saturasi oksigennya agar tindakan berikutnya lebih aman. Loh, kok masih mau diperiksa sih? Saya sudah sesak loh, Mbak. Kak, sabar Kak. Permisi Pak, Bu. Bapak, oksigennya kami sudah siapkan nih tabungnya. Sebelumnya kami itu hanya pastikan kalau dosisnya itu sudah tepat. Ini gimana sih? Dari tadi juga saya nggak dikasih obat. Iya benar, katanya perawat mau ambil obat, tapi kok nggak datang-datang juga? Mohon maaf Ibu, Bapak, petugas obat sedang menyiapkan obatnya sesuai dosisnya. Dari tadi ngomongnya begitu terus. Kalau lama-lama seperti ini saya bisa sesak juga, Mbak. Iya benar, kakak saya butuh tindakan cepat, bukan janji. Baik Pak, Ibu. Assalamualaikum, Pak, Bu. Maaf Pak atas keterlambatannya. Saya hanya ingin memastikan dosis bronchodilator ini aman dengan tekanan darah Bapak yang tadi tinggi. Jadi dari tadi saya cuma dipasti-pastikan. Kalau saya tambah parah gimana? Saya paham dengan kekhawatiran Bapak, tapi keamanan dosis itu penting supaya tidak memperparah jantung dan tekanan darah. Ya sudah, lain kali nggak usah lelet-lelet gitu dong, Mbak. Sudah mulai keluar ya? Iya. Permisi ya.
Bapak, oksigennya saya sudah alirkan. Bagaimana nafasnya Bapak? Loh, kok Mbak ini oksigennya cuma segini, boleh ditambahin lagi nggak? Bapak ini sudah sesuai dosis ya. Tapi saya masih sesak, coba tambahkan lagi. Sabar ya Pak, nanti kami... Dari tadi koordinasi terus. Ini orang sudah sesak juga. Mohon bersabar Bapak. Ya ampun, Pak. Bisa nggak Pak tenang sedikit? Bapak ini udah dari video kelas dulu. Saya juga sakit Pak, tapi nggak kayak Bapak. Heran loh saya. Bisa nggak tolong tenang sedikit? Bu, gak usah ikut campur, ini urusan saya sama perawat. Kalau ibu nggak suka ya suruh pindah aja sekalian. Pak, ini saya lagi nyeri. Tolong suaranya jangan keras-keras. Loh, kakak saya lagi sesak, bukan lagi main-main. Kalau perawatnya juga sigap, suaranya juga bakal keras. Tapi jangan seperti juga dong, Bu. Harga yang lain di sini. Ibu jangan ikut campur. Kami di sini tidak marah kalau nggak ada ini dengan tenang. Bu, ibu pikir cuma keluarga ibu yang bayar di sini. Keluarga kami juga bayar di sini. Heran loh saya. Ibu pikir cuma keluarga ibu yang butuh perhatian. Bu, kalau nggak tahu dengan orang sesak napas, jangan di rumah sakit. Sudah, jangan berantem di rumah sakit. Iya, tapi kakak ibu ini dari tadi teriak terus. Kami perawat yang bertanggung jawab di ruangan ini. Jadi kita bisa lakukan baik-baik ya Pak. Tapi Mbak, saya dari tadi tidak melayani dengan baik di sini, makanya saya mau beli seperti itu. Saya tahu masing-masing merasa tidak nyaman. Tapi tujuan dari ini adalah sama-sama ingin sembuh. Jadi jangan berkata lagi ya. Kami paham Pak, tapi tenang dulu ya. Ini tidak ada keselamatan kok Pak. Tenang ya. Ini jadinya aku pakai atas kok. Ya Mbak, saya cuma tanya-tanya karena soalnya suaranya keras banget. Ada apa ya ini? Saya dengar suara ribut-ribut sampai luar. Maaf ya, Bu, tadi ada kesalahpahaman antar pasien. Oh iya, terima kasih sudah tenang kembali Pak, Bu. Saya pastikan pelayanan lebih cepat dan ruangan tetap nyaman. Baik Pak, saya dokter Dita. Kami kurang dulu ya. Karena saya tidak bisa ya. Oke baik, oksigen Bapak sudah baik, tapi ada sedikit peningkatan detak jantung. Mungkin karena Bapak itu stres. Nanti kita coba naikkan saturasi oksigen, sama beri Bapak obat pereda sesak nafas ya. Iya dok, saya tadi juga marah-marah gara-gara kesal dok. Iya, kami paham karena ketika kita lagi sakit itu sedikit keterlambatan bisa membuat kita itu jadi takut. Tapi reaksi Bapak dengan sesak nafas itu hal yang wajar. Nanti kami coba berikan lagi obat pereda sesak nafas. Nanti Bapak bisa tolong ya, percayakan kepada perawatan kami. Iya dok. Ya, saya permisi ya, Pak Baik, Adit. Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Saya senang kita bisa selesaikan ini dengan baik. Sekarang kita fokus ke penyembuhan dulu ya. Kalau ada apa-apa, silakan tekan bel perawat. Baik, maaf ya tadi saya sudah marah-marah. Iya Pak. Minta maaf ya, ya. Polisi bawa informasi. Iya Ibu Asri. Tidak apa-apa kalau begitu. Saya pamit permisi ya. Iya. Mari ya. Permisi Pak Adit. Iya dok. Ya baik, dari hasil pemeriksaan kondisi Pak Adit sudah stabil. Obatnya juga sudah sesuai, jadi tolong diminum dengan teratur ya Pak. Iya dok, terima kasih dok. Saya juga minta maaf ya dok, tadi sudah marah-marah soalnya saya cemas. Iya. Tidak apa-apa Pak Adit, kami paham Pak Adit merasa cemas dan itu sangat wajar. Tapi sekarang Pak Adit sudah tenang dan mau bekerja sama dengan kami. Sekali lagi kami minta maaf ya Bu. Kami sudah terbawa emosi. Seharusnya kami percaya kalau dokter dan perawat sudah berusaha yang terbaik. Iya Ibu. Saya mohon maaf ya Pak Adit, saya malah ikut tersulut tadi. Padahal saya itu cuma pusing, tapi nggak tahu kenapa jadi sensitif. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Yang penting sekarang kita sama-sama tenang biar semua cepat sembuh. Betul Bapak Ibu, komunikasi yang baik di rumah sakit dapat membantu dalam proses penyembuhan. Saya merasa bangga semuanya bisa menyelesaikan masalah dengan saling memahami. Inilah tujuan komunikasi terapeutik, bukan hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan, memahami, dan membangun kepercayaan.
Terima kasih Ibu, Bapak sudah mau terbuka dan mendengarkan penjelasan kami. Kami akan berusaha memberikan perawatan yang terbaik. Iya, terima kasih juga dok, Mbak. Saya juga percaya bahwa penyakit itu sembuh bukan hanya karena obat, tetapi dengan rasa nyaman dan kasih sayang dari kalian juga. Iya, sama-sama Kak. Iya dok. Kalau begitu kami pamit permisi dulu ya Pak. Iya Mbak. makasih, Iya. Mbak. Terima kasih dok. Iya. Wah, tadi tegang sekali, tapi untung kita bisa selesaikan tanpa adanya kekerasan. Iya, teknik komunikasi yang empatik itu sangat membantu ya. Pasiennya memang marah, tapi setelah didengar, dia langsung tenang. Nah, itu pelajaran penting dalam situasi apapun. Kendala yang bisa merawat harus tetap di depan. Kita hadir bukan hanya untuk mengobati dulu, tetapi juga mendengarkan dari pasien. Ya, betul sekali. Komunikasi yang baik juga dapat mempercepat proses penyembuhan. Saya juga belajar jelaskan alasan kejadian tindakan supaya pasien merasa dilibatkan, bukan